Panggilannya Ibu. Mimi. Mimi. Iya. Mama. Mama. Ibu ya? Oh, Ibu. Panggilannya Mama. Umi. Mama. Kebiasaannya itu paling suka ini ya, jalan-jalan bareng ya. Itu sih jalan-jalan bareng. Kalau bareng sih apa ya? Nggak ada sih. Kan kalau misalkan masak ya masak sendiri. Soalnya kalau misalkan dibantuin tuh masih malah gangguin ntarnya gitu tuh. Belanja. Masak bareng. Terus apa ya? Udah sih, cuma ngobrol-ngobrol tentang masa depan. Kalau makan tuh sering makan bareng, terus kadang disuapin gitu. Ya keluar makan bareng, terus kayak nggak gitu, kalau nggak gitu ya tidur bareng gitu sambil cerita. Seperti itu sih kalau lagi di rumah. Biasanya sih kayak nganter Mama, kayak misalnya Mama mau ke pasar, kayak Mama keperluan kemana. Ke Cirebon berdua juga pernah naik motor, kayak gitu. Nasihat banyak sih sebenarnya. Kayaknya sepanjang jalan ini tuh ya dari nasihat-nasihat Umi. Cuman yang paling dipegang mungkin ini sih, jadi dari si nasihat-nasihat itu jadi ngebentuk kayak prinsip gitu kan. Jadi kayak prinsip bahwa ya udah kita sebagai manusia ya, maksudnya masalah itu kan nggak bisa dihindarin gitu kan, maksudnya kayak ada aja kan, no matter what gitu, kayak yang penting tuh kitanya gitu, gimana kita mandang itu, terus gimana kita ngadepin itu gitu ya. Ibu saya itu selalu menekankan untuk tidak pernah menyerah. Jadi kalau kita gagal itu adalah hal yang biasa. Jadi diri sendiri, lebih bersyukur, bekerja keras, jangan lupa sama Mama gitu. Nanti kalau udah tua sayang ke Mama gitu. Kalau Ibu tuh jarang ya, kita tuh jarang ngobrol, komunikasi kayak deep talk gitu jarang. Tapi kadang tuh Ibu kayak aku bisa menilai Ibu gitu loh, selama ini tuh Ibu jarang ngeluh, terus jarang bilang capek, terus jarang nangis, jarang ngeluarin kesedihan di depan anak-anaknya gitu. Jadinya kan kayak oh aku juga harus bisa kayak Ibu yang kuat, terus ya jangan sedikit-sedikit ngeluh, terus kalau bekerja juga harus tanggung jawab, harus kerja keras gitu. Tuh Ibu selalu bilang kamu harus bisa menjadi yang terbaik, seperti itu sih. Jadi karena Ibu tuh cuma nggak hanya bilang sih, tapi juga ngasih contoh gitu. Karena kan sejauh selama yang saya tahu Ibu tuh selalu memberikan yang terbaik kepada saya, dan saya pun juga ingin yang ngasih terbaik kepada Ibu. Dulu aku cuma ingatnya sedikit karena aku nggak terlalu banyak bareng. Dia selalu bilang, jalanin hidupmu dengan baik, yang pasti harus lebih baik dari orang tuamu. Kamu harus kuat. Walaupun sendirian. Jangan pernah salah artiin, karena Mama selalu sayang sama anaknya. Dia selalu bilang kayak gitu. Pokoknya intinya kamu harus kuat. Dia ninggalin bukan karena dia mau ninggalin, karena emang ini udah jalannya, dan aku harus menerima itu. Ya ada saatnya dimana waktu itu tuh kan nyesel banget gitu. Dulu kan kerja di Jogja terus dipindah Kalimantan kan. Yang saya nyeselin itu kenapa saya ambil Kalimantan gitu. Karena ketika Kalimantan itu jarang pulang, paling setahun sekali, setahun 6 bulan sekali gitu, setahun 2 kali. Itu tuh momennya minum teh aja tuh, teh yang paling nikmat itu ketika disuguhin pagi hari sebelum berangkat ke Jakarta untuk ke bandara. Itu rasanya tuh kayak enak banget dibandingkan dengan minuman-minuman lainnya gitu loh. Padahal cuma teh hangat yang disiapin kalau tiap pagi
kan tiap pagi juga kan dibikin teh, tapi teh ketika mau berangkat ke Kalimantan itu ya rasanya beda gitu. Walaupun sarapannya cuma Indomie, tapi itu rasanya tuh kayak bukan kangennya tuh kangen jadi baru mau berangkat tuh udah pengen pulang lagi gitu. Jadi ada semacam dorongan untuk pengen pulang gitu tuh, padahal ya baru mau berangkat ke Jakarta, belum ke Kalimantan itu sih. Bilang sayang, mungkin saya bukan orang yang gampang to the point ya bilang ibu saya sayang kamu tuh enggak, jadi saya lebih ke ngasih action seperti itu. Tapi kalau untuk bilang sayang seperti itu saya jarang sekali gitu. Secara verbal tuh kapan terakhirnya? Udah bahkan kesannya cuek banget lah. Tapi kalau bilang secara langsung sayang itu kayaknya tapi saya yakin ibu saya tahu lah kalau anak-anaknya itu sayang gitu. Kapan ya? Kapan? Kemarin? Enggak. Pas awal bulan. Lamaran. Itu. Kalau sehari-harinya suka ngomong sayang nggak sama kamu? Enggak. Karena sering berantem cekcok gitu. Ya masalah kerjaan kayak nyuci piring, ngepel, itu jemuran belum diangkat kayak gitu sih biasanya. Ya jarang. Kalau ngungkapin sayang, bilang sayang itu sih hampir nggak pernah sih. Kalau nggak Lebaran. Yang disampaikan ya. Ya ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan apa yang saya lakukan selama ini, dan saya ingin sekali membanggakan ibu dan ingin memberi yang terbaik kepada ibu. Jadi ibu pokoknya penyemangat terbesar bagi saya. Pokoknya ibu selalu ada di dalam hati dan pikiran saya. Saya sebenarnya nggak pengen ngomong sih, tapi pengen peluk mama, pengen cium mama. Pokoknya jangan sampai jauh lagi gitu. Selamat Hari Ibu, semoga panjang umur, sehat, dibanyakin rezeki, makin sabar lagi sama aku, sama adik yang terakhir, semakin mama bahagia, dan apa yang mama cita-citakan terkabul. Amin. Ya kalau terima kasih sudah tentulah, saya terima kasih atas segala didikannya, segala kasih sayangnya gitu. Ya alhamdulillah gitu, kita di keluarga ini memang seolah-olah bukan kesan keluarga yang romantis ya, tetapi secara chemistry kita tahu lah saling menyayangi antar ibu bapak saya gitu ya. Terus antara ibu dengan anak, bapak dengan anak, atau mungkin saya dengan saudara gitu ya, saudara. Ya saya pikir itu mungkin yang dalam tanda kutip kaku di keluarga saya. Tapi dengan saya say hello aja, dengan kita video call, terus kita dengan hanya menanyakan bagaimana kondisi saat itu, mungkin juga mudah-mudahan ibu saya ngerti gitu. Ya harapan saya sih ibu saya tetap mendoakan anak-anaknya, tetap juga membimbing gitu ya, karena biar gimana pun apabila ada keluh kesah yang setidaknya misalnya walaupun kita sudah dewasa, pasti ada juga sih nanya sama ibu lagi gitu ya. Yang alhamdulillahnya ya mama saya walaupun dia survival cancer, dia masih bisa bertahan gitu dengan sikapnya yang luar biasa ya, semangat hidupnya yang besar gitu. Saya berharap masih mau bimbing kami gitu ya, anak-anaknya terutama saya, karena biar gimana pun pengalaman hidup itu tidak ada di buku, tidak bisa dipelajari secara konteks gitu ya. Dan mudah-mudahan orang tua saya atau ibu saya khususnya mama saya tidak bosan. Ibu, maaf ya kalau selama ini Mada banyak salah sama ibu.
Mada sayang sama ibu harus semangat. Terus kalau nggak ada apa-apa, udah lama nggak apa-apa, ibu harus semangat. Maaf kalau Mada kerjanya jauh jadi nggak bisa jaga ibu sendirian di rumah sama adik. Semoga sehat selalu, panjang umur, bisa nemenin Mada terus sampai tua. Karena ibu juga satu-satunya semangat Mada di sini di dunia. Semoga panjang umur, sehat selalu ya ibu. Mimi, terima kasih banget sudah menjadi ibu sekaligus ayah yang merawat kami dari kecil 6 orang anak sampai sebesar ini, sampai sudah pada berumah tangga. Maaf ya Mi, mungkin selama ini anak-anak Mimi belum bisa membahagiakan Mimi, belum bisa membahagiakan seperti orang tua yang lain gitu ya, hanya sebatas kemampuan kita gitu. Kayaknya kurang gitu dari segala pengorbanan yang telah Mimi lakukan selama bertahun-tahun menjadi single parent. Semoga Mimi di akhirat diberi kebahagiaan, dimasukkan ke dalam surga sama Allah. Cuma bisa berdoa itu sekarang, Mi. Maaf ya, Mi, kalau Sri selama ini punya banyak salah. Mungkin jarang berkunjung ke Mimi selama Sri jauh. Tapi memang karena keadaan. Mungkin Mimi juga paham, Sri tahu Mimi itu orang yang gak pernah ngomong, walaupun mungkin di dalam hatinya kangen, rindu sama anak-anaknya, tapi selalu menjaga perasaan anak-anaknya, jadi lebih milih diem gitu ya. Pesannya buat emak nenek, pokoknya Linda mau tetap semangat, semoga tetap sehat walaupun sekarang udah nggak bisa jalan. Aku tetap sayang banget sama emak, walaupun sekarang aku jarang pulang. Aku selalu berdoa di sini, semoga emak selalu diberikan kesehatan, panjang umur, apa yang dicita-citanya semoga selalu terkabulkan. Buat mama, aku sayang banget juga sama mama. Semoga mama di sana juga sehat, aku juga di sini sehat. Pokoknya aku selalu kangen. Aku selalu kangen mama. Dari dulu sampai sekarang aku ngerasa aku belum puas aku selalu ngerasa aku selalu nahan rindu aku sama mama. Kadang aku ngerasa nggak bisa bilang kalau aku tuh sayang mama, aku tuh butuh mama. Linda sayang emak, pokoknya emak harus sehat. Saya sangat sayang sekali sama ibu. Susah banget. Love you Umi. Mungkin ini kali saya akan bilang bahwa Mama, Tovan sayang sama Mama. Ma, aku sayang banget.